Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia bersama saya Ratu Nabila. Nah, sebelumnya saya mau kasih salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata untuk Indonesia. Ya, dan juga tidak lupa saya mengingatkan bahwa podcast ini bisa disaksikan di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube-nya Partai Perindo di @partaiperindo, atau bisa diakses juga di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Dan hari ini kita punya tema yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimana kontes kecantikan ajang perempuan perjuangkan perubahan sosial. Nah, sudah datang bersama saya hadir di studio hari ini, yaitu adalah Bacalek DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 Partai Perindo, yaitu Kakak Priscilla Carla Saputri Yuleswa. Ini agak panjang ya. Yes, Kak. Karena Halo. memang nanti di pemilihan namanya lengkap begitu ya. Nama lengkap, Kak nama Carla, sah, ya? betul. Nama sah begitu. Dan sebelum kita masuk ke diskusi hari ini, kita akan kenalan dulu sama Kak Carla. Yes. Ya. Kak Carla sekarang kegiatannya apa sih? Kalau kita tahu mungkin sobat-sobat podcast Aksi Nyata ini udah familiar sekali dengan wajahnya ya, karena ini adalah Miss Indonesia. Mungkin saya perkenalan dulu ya, mungkin ya sebaiknya ya. Halo Indonesia, nama saya Carla Yules, saya Miss Indonesia 2020-2021 dan juga ada title internasional sebagai Miss World Asia 2022. Dan khususnya saya hadir pada hari ini sebagai Bacalek DPR RI DKI Jakarta 2. Wah, luar biasa. Wah, ini kita bangga sekali ya. Ada calon-calon legislatif itu yang dari public figure, apalagi Miss Indonesia. Pastinya ini kapasitasnya udah nggak main-main gitu ya, apalagi tadi udah Miss Internasional juga begitu ya, udah keluar. Nah, sebenarnya Kak Carla, apa sih kemudian yang menjadi keinginan dari Kak Carla sendiri untuk terjun ke politik gitu? Kalau keinginan dari awal ini kan basis dari Miss Indonesia pertama-tama saya lihat. Saya merasa tugas sebagai Miss Indonesia itu bukan hanya sekali aja atau sepanjang tahun saya menjabat aja. Nah, maka dari itu saya ingin lebih mengepakkan sayap ya untuk lebih bisa berkontribusi untuk masyarakat. Bagaimana caranya? Karena dari arti kata politik sendiri itu juga melayani untuk masyarakat. Betul. Juga kan ya. Maka dari itu saya pikir, oh kenapa tidak? Apalagi saya juga mendapatkan utusan juga langsung daripada yang di atas, yaitu dari Ibu Liana sendiri, bagaimana caranya seorang generasi muda dari seorang Miss Indonesia itu bisa mampu untuk menjadi perwakilan rakyat, menjadi suara rakyat, dan maju ke depan untuk membela rakyat. Betul. Itu gimana caranya? Amin. Apalagi sebagai Miss Indonesia begitu ya, Kak Carla pastinya sudah terbiasa sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial, bertemu dengan masyarakat, kemudian juga membantu masyarakat di bidang sosial begitu ya. Aktivitas dari Kak Carla sendiri sekarang apa aja sih? Kalau sekarang setelah selesai menjabat Miss Indonesia, sekarang ini saya tetap melakukan hosting, tetap kegiatan hosting di TV program di MNC Channel juga, ada 2 TV program. Kemudian kalau untuk sekarang ini juga saya mencoba untuk mungkin ya ini masih kisi-kisi aja ya. Jadi saya mau coba untuk masuk ke dalam F&B bisnis. Jadi saya juga cobalah jadi sebagai business woman ya. Selain daripada itu pastinya juga untuk lebih fokus lagi untuk menjadi perwakilan dari Bacalek DPR RI dari Partai Perindo. Baik, ya Kakak ini kan Kak Carla merupakan pemenang Miss Indonesia di tahun 2020. Kemudian juga mengikuti ajang Miss World 2021 dan masuk 6 besar nih. Wah, luar biasa banget ya. Boleh diceritakan nggak sih Kak, bagaimana sih pengalaman Kakak ini mulai dari mengikuti ajang tersebut dari provinsi kemudian sampai ke tingkat internasional? Pastinya kan banyak hal-hal yang dipelajari. Benar. Banyak hal-hal baru dan juga yang mungkin bisa menginspirasi sobat podcast ini juga untuk tergerak paling tidak untuk dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat. Benar-benar. Jadi awal mula saya bisa mengikuti Miss Indonesia dan sampai ke tahap internasional, pertama-tama saya mengikuti audisi Miss Indonesia itu pada tahun 2019 akhir nih. Itu di Surabaya, karena saya asal Surabaya. Jadi saya pertama mengikuti audisi tersebut di sana dan akhirnya puji Tuhan lolos nih ke babak selanjutnya, yaitu masuk ke 34 finalis Miss Indonesia 2020. Dari situ saya bertanding dengan 33 finalis teman-teman lainnya yang benar-benar cantik luar dalam, bukan hanya secara fisik aja nih. Benar-benar ya, kalau beauty pageant orang identik
bahwa hanya kecantikan fisik yang dilihat, tapi kalau dari Miss Indonesia itu semuanya, tercakup semuanya, dari luar, dalam, inner beauty, physical beauty, semuanya. Dan maka dari itu saya percaya, wah ini Miss Indonesia, ini bukan ajang yang sembarangan nih. Jadi saya mau tampilkan yang terbaik dan saya lakukanlah yang terbaik. Tapi saya nggak bisa bilang juga teman-teman saya tidak melakukan yang tidak baik ya, atau nggak terbaik dari mereka sendiri. Dan setelah saya akhirnya terpilih menjadi Miss Indonesia itu pada saat Corona. Jadi ada tertunda nih, jadi Miss Indonesia kurang lebih 2,5 tahun. Totalnya ya, itu jangkanya dari 2020, 2021, kemudian dipilihlah Miss Indonesia baru di tahun 2022. Dan sebelum masa menjabat saya berakhir, saya berangkat ke internasional. Dan karena masa COVID pada saat itu juga ada drama nih. Jadi mungkin teman-teman pageant lovers atau yang mengikuti jejak saya pada saat menjadi Miss Indonesia, saya kembali ke Puerto Rico di ajang internasional itu 2 kali. 2 kali. Karena yang pertama mungkin memang wabah corona terjadi di lingkungan kita, dan yang kedua kali saya masuk ke 40 besar, diutus kembali ke Puerto Rico, dan puji Tuhan satu-satunya Asia dari 6 besar, dan maka dari itu menjabat sebagai Miss World Asia. Miss World Asia, luar biasa. Jadi ada Miss Indonesia gitu ya yang menjabat sebagai Asia. Asia ini kan besar ya. Betul. Mencangkup juga berarti sampai ke China, Jepang. Betul, semua Asia, benar. Bukan cuman ASEAN begitu ya. Betul. Luar biasa. Memang tapi pas menjabat begitu ataupun terpilih. Nah, ini kan pasti banyak hal-hal yang menjadi hambatan sudah pasti. Kan ini bukan mudah begitu, bukan hal yang mudah. Nah, apa sih yang waktu itu dialami? Kesulitan apa? Kemudian bagaimana cara solusi untuk menghilangkan itu semua? Karena kan tentunya kalau sudah Miss World apalagi ini kan bukan saja kepercaya dirian, bukan saja kecantikan, tapi ini harus ada semangat, motivasi yang terus merubah hal-hal yang mungkin sudah kurang baik atau hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi bagaimana kita memaksakan diri untuk jadi yang terbaik. Nah, itu seperti apa, bisa diceritakan? Bisa dibilang ini keluar dari comfort zone ya, menjadi seorang Miss Indonesia, karena yang namanya Miss Indonesia itu bukan lagi perorangan, tapi sudah menjadi utusan negara, wakil negara, yaitu Indonesia. Maka dari itu saya punya mindset pada saat itu, saya pasang mindset di mana saat ini saya bukan lagi Carla sendiri, tapi saya adalah perwakilan Indonesia, dan saya yakin tim dari Miss Indonesia akan membantu saya menjadi sosok wakil dari Miss Indonesia itu yang sangat pantas. Maka dari itu saya benar-benar belajar nih, mulai dari kedisiplinan waktu yang benar-benar saya harus hargai, karena kan namanya disiplin waktu bukan hanya waktu saya, tapi waktu orang lain juga. Kita bekerja, kita belajar, dan pada saat itu saya juga mendapatkan banyak pengajaran-pengajaran dari Miss Indonesia sendiri, contohnya kelas-kelas dari kelas tari menari, tari tradisional, kelas talent, kelas bahasa, kelas public speaking, terus juga kelas modeling, catwalk, semuanya dipelajarin satu persatu. Dan itu pada masa itu saya benar-benar pakai untuk benar-benar menjadi sosok Miss Indonesia. Dari disiplin waktu dan pastinya ada salah satu struggle yang saya rasakan waktu menjabat Miss Indonesia. Waktu itu adalah waktu untuk keluarga saya itu benar-benar sangat berkurang, sangat shifting, atau bisa dibilang karena waktu saya itu sudah bukan waktu saya sendiri lagi, seperti yang saya bilang sebelumnya, tapi sekarang ini pada saat waktu itu adalah waktu untuk saya menjadi perwakilan Indonesia. Jadi memang ada hal-hal yang harus dikorbankan gitu ya, bukan dikorbankan sih sebenarnya, mungkin memilih prioritas gitu. Bagaimana kita membagi waktu untuk memilih prioritas di saat itu gitu ya, karena kan ini ajangnya bukan berlanjut terus menerus gitu ya, karena ada waktunya begitu. Nah, menurut kakak nih dari yang sudah dijalankan sekarang, apa sih sebenarnya dampak yang dirasakan begitu setelah ikut Miss Indonesia, bahkan Miss World? Nah, ke masyarakat itu apakah ada yang berbeda gitu dari Kak Carla sebelum mengikuti ajang Miss World sendiri atau Miss Indonesia? Apakah ada hal-hal yang ya pastinya ada yang berbeda ya, karena kan banyak pelajaran yang kemudian dipelajari. Nah, dampak ke masyarakatnya ada nggak sih Kak? Dampak ke masyarakat itu sangat besar ya, karena Miss Indonesia pada basisnya itu juga harus memiliki hati sosial, di mana kita juga harus bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi untuk masyarakat sekitar. Apalagi pada saat saya masa menjabat waktu itu masa corona, di mana pada saat itu masyarakat belum mengerti apa arti corona, apa virus itu. Dan pada saat itu saya benar-benar berpikir keras dengan tim Miss Indonesia, bagaimana caranya juga
saya memberikan dampak yang lebih nih dengan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, karena pada saat itu kan sangat bahaya, kita mungkin transmisinya gampang banget, mungkin kita ngobrol gini aja bisa kena. Maka dari itu saya juga bukan berpikir hanya semata-mata untuk diri sendiri atau tim saya, tapi juga masyarakat gimana caranya, dari pertolongan yang bisa dibilang memperkenalkan apa sih pentingnya untuk kebersihan gitu, juga bagaimana untuk memakai APD juga itu sangat penting. Dan maka dari itu pelan-pelan disitulah saya dilatih untuk memiliki hati dan juga jiwa di mana saya harus mementingkan orang lain dulu daripada diri saya sendiri. Jadi juga lebih bisa dibilang lebih bijak, lebih pintar juga, dan pastinya juga memiliki hati yang mengutamakan orang lain. Baik, jadi ini luar biasa ya, speknya itu udah cocok sekali menjadi anggota dewan sepertinya Kak Carla. Semoga ya, semoga. Tapi yang dipikirkan oleh Kak Carla sendiri apa sih sewaktu diminta untuk menjadi caleg dari Partai Perindo? Apa sih yang kemudian, itu kan pasti bukan hal yang mudah juga, begitu ya, karena kan sebelumnya sudah pernah ikut Miss Indonesia, kemudian ya mungkin menjadi Miss Indonesia dengan menjadi anggota dewan ini adalah hal yang berbeda, walaupun mungkin ada garis merahnya, melayani masyarakat, membantu masyarakat. Nah, tapi apa sih yang dipikirkan oleh Kak Carla gitu? Apa yang diharapkan juga nantinya? Pertama, kenapa saya memilih untuk masuk ke dunia politik? Pastinya pertama saya juga udah tadi sampaikan juga ke Kak Ratu juga, bahwa memang saya pertama memiliki kepercayaan yang sangat kuat kepada pemimpin dari Partai Perindo. Kan pastinya kita sebelum masuk ke suatu organisasi apapun itu dalam hidup kita pasti melihat dulu siapa yang kita lihat, siapa pemimpinnya. Maka dari itu kenapa kita bisa ingin ikut terlibat ke dalam organisasi tersebut. Maka dari itu saya melihat dari Bapak Haritanu Sudibyo dan juga Ibu Liliana Tanusudibyo khususnya, saya melihat dia sebagai Chairwoman Miss Indonesia, selain itu juga sebagai pemimpin. Dan saya yakin bahwa jika saya diutus oleh Ibu Liliana dan saya akan dipandu, diberikan bimbingan oleh Ibu Liliana sendiri dan juga Partai Perindo, pastinya saya bisa menjadi sesuatu dan bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi untuk masyarakat. Dan saya berharap bukan hanya sebagai Miss Indonesia saja, tapi juga menjadi suara masyarakat. Amin. Jadi ini juga pastinya butuh persiapan yang matang begitu ya. Semoga menuju ke kampanye nanti. Nah, ini ada cerita juga mengenai Miss Indonesia atau Miss World begitu ya, beberapa waktu lalu yang sempat viral nih, pasti tahu begitu kan Kak Carla, di mana ada dugaan kasus pelecehan seksual pada saat pelaksanaan body checking. Nah, tanggapan Kak Carla sendiri seperti apa dengan ini, dan apa yang dari pengalaman Kak Carla, apakah ada hal-hal seperti itu gitu? Langsung saya menjawab, puji Tuhan selama saya menjabat menjadi Miss Indonesia sampai memiliki status internasional pun saya tidak, puji Tuhan tidak memiliki pengalaman tersebut. Tetapi melihat kejadian ini yang beredar di sosial media, di berita, adapun berita mungkin yang tidak benar tapi dibenar-benarkan oleh mungkin dari omongan-omongan dari omongan masyarakat, komen baik yang benar ataupun tidak benar, tapi melihatnya jujur saya miris. Karena langsung dari masyarakat sendiri itu melihat bahwa beauty pageant terutama di Indonesia itu tidak benar. Tapi saya bisa mewakili dari Miss Indonesia, saya juga bisa bilang bahwa itu tidak benar semua itu. Dan memang seharusnya tidak terjadi bahwa ada pelecehan seksual atau sampai yang melibatkan korban-korban dari beauty pageant tersebut. Karena dari post saya juga sebelumnya, saya juga mengatakan bahwa beauty pageant should be uplifting, not demeaning. Jadi beauty pageant itu seharusnya mengangkat derajat wanita yang menunjukkan potensi dan kemampuan seorang wanita di atas panggung itu seperti apa, terutama generasi muda, dan bukannya malah menjatuhkan atau menggelapkan dunia beauty pageant. Baik, jadi ini adalah mungkin ada beberapa oknum begitu ya, oknum, dan memang tidak bisa digeneralisasi begitu hal-hal seperti ini, dan apapun itu bentuknya pelecehan seksual pastinya kita sangat menolak atau kita fight dengan itu begitu ya. Baik, sekarang ini kakak bisakah memberikan tips gitu ya untuk para perempuan di luar sana yang kemudian ingin mengikuti kontes-kontes kecantikan? Pastikan ini terus regenerasi gitu ya ke bawahnya, karena bagaimanapun kontes kecantikan ini bukan hanya memperlihatkan fisik, tapi juga membentuk perempuan-perempuan ini menjadi lebih kuat secara luar dalam begitu, secara mental lebih kuat, secara kemanusiaan lebih baik, sosial, dan nantinya tentunya bisa menghasilkan masyarakat yang baik dan juga mungkin keturunan-keturunan yang baik. Amin, betul.
Ya, silakan memberikan tips. Jadi kalau tips dari perempuan-perempuan, benar, untuk perempuan-perempuan Indonesia khususnya generasi muda ya Kak Rati ya. Jadi kalau saran dan juga mungkin yang saya ingin katakan kepada seluruh perempuan di Indonesia khususnya ya, dan generasi muda untuk melihat bahwa beauty pageant itu bukan semata-mata mencari kecantikan fisik saja, tetapi kita juga melihat organisasi atau pemimpin dari organisasi tersebut seperti apa pakemnya, seperti apa yang mereka idam-idamkan. Dan pastinya lagi untuk beauty pageant pasti ada skala nasional dan juga internasional, dan kita bisa melihat bagaimana dari organisasi-organisasi tersebut bekerja dan juga telah melahirkan yang namanya pemimpin-pemimpin baru dari perwakilan dari satu perempuan setiap tahunnya. Dan maka dari itu saya juga bisa dibilang ini bukan promosi Miss Indonesia ya, tapi yang saya alami juga sebagai Miss Indonesia selama 2,5 tahun, bahwa Miss Indonesia ini benar-benar pageant yang luar biasa. Miss Indonesia ini bukan hanya mengajarkan dan mementingkan yang namanya kecantikan fisik, tetapi inner beauty diperlihatkan, dibentuk karakter yang sangat luar biasa, dan juga pastinya untuk jiwa sosial itu terus membara, terus ada dalam hati dan juga jiwa dari Miss Indonesia. Maka dari itu saya juga memberikan saran untuk masyarakat Indonesia dan perempuan-perempuan Indonesia untuk jangan takut untuk terlibat dalam organisasi apapun, dan untuk beauty pageant saya harap di Indonesia khususnya itu terus bisa maju dan bisa melihat a bright side atau melihat dari sisi yang lebih cerah lagi. Baik, luar biasa sekali ya. Ini pengalaman dari Kak Carla ini berkaitan dengan Partai Perindo juga yang memiliki campaign yaitu aksi nyata dari kamu untuk Indonesia, dan sangat relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu bagaimana kita untuk tetap menjadi produktif, kemudian solutif, modern, bersih, berintegritas, juga peduli dan turun tangan langsung untuk Indonesia yang sejahtera. Dan untuk kalian sobat podcast, untuk mendaftar ke Partai Perindo, Anda bisa mengunjungi website www.partaiperindo atau klik bit di bawah ini, bit.ly di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi Partai Perindo dan juga di App Store dan Play Store atau scan barcode di bawah ini. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Kak Carla, sukses selalu. Semoga selalu dan tetap menginspirasi dan juga nanti sukses kampanyenya ya. Amin, di DKI 2. DKI 2 DPR betul. RI DKI 2. Betul. Baik. Dan juga semua sharing dan pemikiran kakak ini pastinya sangat menginspirasi, dan semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa membuat masyarakat juga terinspirasi. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo ini semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.